Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Zinda Putra dengan NIM 20732. Baiklah, saya di sini akan membuat video mengendarai namanya bulldozer. Kita akan mengendarai ini akan membuat video mengendarai bulldozer serta komponen dan fungsinya. Mari kita lihat videonya. Di sini kita akan mengenali nama komponen beserta fungsinya pada bulldozer yang dengan tipe D31XX. Mari kita langsung masuk ya nama komponen lain fungsinya. Dan di sini kita lihat ini ada namanya blade atau pisau. Blade ini berfungsi untuk sebagai attachmentnya itu untuk menggali atau meratakan permukaan tanah. Selanjutnya itu di sini ada namanya itu frame atau kerangka atau penompang pada blade ini. Ini itu untuk penompang blade ini. Yang selanjutnya itu ada komponennya namanya tilting cylinder. Tilting ini berfungsi untuk itu pada in atau out. Yang pertama bisa digelokkan ke kiri maupun ke kanan. Fungsinya yaitu yang selanjutnya itu ada namanya komponen pergerakan dari lifting cylinder. Apabila silinder ini berfungsi untuk engine hidup dan digas, maka untuk menaikkan atau menurunkan blade ini. Nah, selanjutnya itu untuk undercarriage atau semua komponen ini disebut undercarriage. Baru di sini ada pembagiannya itu yang pertama dari bulldozer berikut. Track berikutnya ada track ini berfungsi untuk bagi roda untuk menggerakkan bulldozer ini. Kalau di mobil bisa disebut dengan roda, kalau di mobil disebut track. Dan langsung bisa disebut sebagai pengakibannya. Selanjutnya itu bisa dilihat di sini ada namanya roller. Roller ini berfungsi untuk belakang untuk menaikkan blade, dan ini roller ini berfungsi untuk pendukung atur pada couplingnya itu. Selanjutnya kita masuk ke komponen selanjutnya itu bisa dilihat ini sprocket. Sprocket ini berfungsi untuk memutar track ini. Berikutnya ini ada komponen blade agar tidak menabrak. Dan ini itu komponen mainframe. Ini itu sebagai penopang dari track, roller, dan sprocket ini. Dan cara bisa lihat lagi, kita lihat komponen di atas ini. Ini ada namanya engine. Ini adalah engine dari bulldozer ini. Bisa dilihat ini komponen namanya exhaust atau bisa dikenal dengan kalau di mobil namanya knalpot, itu untuk pembuangan emisi yang ada di bulldozer ini. Ini adalah filter udaranya. Makanya itu bisa lihat kawan-kawan di sini
ada beberapa komponen. Yang pertama ini adalah kopling. Kopling ini adalah fungsinya untuk memutus dan menghubungkan pada saat pengoperasian. Di sini yang selanjutnya itu komponennya bernama rem. Rem ini fungsi untuk pengereman atau pada saat kita melakukan pekerjaan kita harus membutuhkan rem. Di sini ada beberapa tuas, Yang pertama, tuas ini berfungsi untuk naik menurunkan blade. Selanjutnya itu yang ini tuasnya itu berfungsi untuk ke depan itu untuk memasukkan gigi, untuk belakang untuk menundukkan, dan untuk ke kiri dan ke kanannya itu untuk menggeser dari roda atau trek ini. Dan ini adalah komponen selanjutnya itu untuk gas, untuk menaikkan gas yang kita gunakan sesuai yang kita inginkan. Yang ini adalah tuas, ada dua tuas. Itu tuas ini berfungsi untuk penguncian, yang ini untuk penguncian dari tuas dari untuk blade ini. Ini tuas yang berfungsi untuk penguncian pada trek ini, atau jika kita mengendarai blade ini, wheel loader ini, jika kita menggunakan tuasnya terkunci maka tidak bisa digunakan. Selanjutnya itu komponen ini tank atau tangki untuk minyak, fungsi untuk menampung atau memasukkan minyaknya. Selanjutnya itu ada lagi itu tangki hidrolik, itu fungsi untuk meletak atau cairan hidrolik yang ada untuk bulldozer ini. Oke, baiklah ya, selanjutnya kita masuk ke mengenal nama komponen dan fungsinya pada eksavator. Yang pertama itu bisa dilihat ini adalah trek. Trek ini berfungsi untuk menjalankan eksavator. Kalau di mobil bisa disebut dengan roda. Selanjutnya itu travel. Travel ini berfungsi untuk menjalankan trek ini. Selanjutnya ini bisa dilihat ini adalah sprocket. Sprocket ini berfungsi untuk menggerakkan si trek ini. Dan selanjutnya itu bisa dilihat ini adalah roller. Roller ini adalah fungsi untuk menjalankan komponen dari trek ini. Selanjutnya itu bisa dilihat itu komponen trek drum. Trek drum ini berfungsi untuk menompang dari komponen seperti roller, travel, dan sprocket. Itu komponen selanjutnya itu di sini bisa dilihat di dalam ini ada namanya engine. Engine ini berfungsi untuk menggerakkan eksavator ini. Selanjutnya itu bisa dilihat kawan. Ini adalah swing. Swing ini berfungsi untuk memutar si eksavator ini bekerja bisa 360 derajat, ke kanan maupun ke kiri, terbalik. Selanjutnya itu komponen itu ini kabin. Kabin ini fungsi untuk si operator mengoperasikan eksavator ini. Tanpa nih. Untuk komponen selanjutnya bisa dilihat ini adalah tangki. Tangki ini fungsi untuk memasukkan cairan minyak ke dalam penampungnya. Di sini ada juga bagian ini ada dua, itu antara tangki hidrolik dan tangki minyak. Sedangkan tangki hidrolik ini berfungsi untuk memasukkan hidrolik untuk mengalirkan ke sistem yang ada di eksavator. Selanjutnya itu kita mengenali komponen yang selanjutnya itu ini bucket. Bucket ini fungsi untuk mengaruh atau memindahkan tanah yang akan dioperasikan. Selanjutnya ini adalah arm. Arm ini adalah sebagai penompang dari bucket ini. Di sini adalah bucket silinder. Bisa dilihat bucket silinder ini berfungsi untuk menggerakkan si bucket ini bekerja mengaruh ke bawah maupun ke atas. Selanjutnya itu komponen bom. Bom ini berfungsi untuk adalah penompang dari si arm ini.
sini adalah ada boom silinder. Boom silinder ini berfungsi untuk menggerakkan si bom ini bekerja dan menggerakkan si bucket juga. Nah, selanjutnya itu komponen lift cylinder. Kita lihat nih kawan. Lift cylinder ini bisa menggerakkan untuk menggerakkan naiknya si komponen arm seperti arm, bom, untuk menggerakkan ke bawah mungkin ke atas. Di sini kita akan mengenai nama komponen dan fungsinya pada komponen wheel loader. Bisa dilihat kawan, yang pertama itu engine. Engine ini adalah fungsi untuk sebagai pengerak di wheel loader ini. Yang kedua itu counterweight. Di sini adalah counterweight sebagai penyeimbang beban yang diangkut oleh wheel loader ini. Dan selanjutnya di sini kawan bisa lihat ada sistem pendingin atau radiator. Radiator ini berfungsi untuk sebagai mendinginkan atau mendinginkan engine pada saat melakukan pekerjaan. Bisa juga yang di atas itu kawan, itu adalah komponennya exhaust. Exhaust ini berfungsi untuk sebagai pembuangan hasil sisa pembakaran pada wheel loader ini. Bisa dilihat yang selanjutnya itu komponennya bernama ban atau wheel, berfungsi sebagai menjalankan wheel loader atau untuk menopang wheel loader ini. Selanjutnya itu yang di atas, ya, ini adalah kabin. Kabin ini berfungsi untuk sebagai operator untuk mengoperasikan wheel loader ini. Selanjutnya itu ada komponen lift cylinder. Lift cylinder ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan bucket. Selanjutnya itu arm. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat ini adalah komponen arm. Arm ini adalah fungsi sebagai penompang pada bucket ini. Selanjutnya itu komponen tail cylinder atau tilt cylinder. Ini berfungsi untuk menurunkan atau mencondongkan bucket ke dalam maupun keluar. Selanjutnya itu ada komponen bucket. Komponen bucket ini berfungsi untuk sebagai memuat atau menurunkan muatan atau di tanah angkut. Dan selanjutnya itu komponen selanjutnya itu bisa dilihat itu sini adalah transmisi. Transmisi di wheel loader ini menggunakan transmisi otomatis menggunakan servo konverter. Transmisi ini berfungsi untuk memindahkan gigi sesuai yang diinginkan operator. Selanjutnya itu bisa dilihat kawan, komponennya itu diferensial atau kardan. Diferensial atau kardan ini berfungsi untuk menyamakan putaran roda pada saat roda dalam keadaan di dalam berlumpur.